Ayo, kenali hukum, jauhkan hukuman. Oke, luar biasa itu ya, selalu di benah Mbah Darmo, kenali hukum, Jauhkan jauh hukuman. hukuman. Nah Luar mungkin biasa. ada pendengar setia Buffett FM yang memang sebelumnya mungkin udah pernah mendengar ya Pak ya, nggak cuma saat ini ya, waktu kita program Jaksa Menyapa juga udah pernah mendengar. Iya. Ini kita dengarkan kembali untuk mengingat Mengingatkan kembali ya kembali. Pak mengenai tugas fungsi kejaksaan. Memang kalau dilihat dari didengarkan tadi mengenai tugas fungsi, memang fungsi kejaksaan ini ada tentang untuk melaksanakan penuntutan, kemudian ada melaksanakan penetapan hakim ya Pak ya, dimana memang mungkin para pendengar radio Bahasa FM sering melihat kita di media televisi mungkin Pak, iya apalagi Sekarang lagi baru ngetren mengenai persidangan ya Pak ya, yang luar biasa persidangan, beberapa ya. kasus. Oke, nah itu Pak, jadi kami di sini selain memang tadi juga dijelaskan Pak ya terkait di pengenalan kejaksaan tadi, bahwa selain hakim kami juga ada di situ selaku penuntut umum, terus kemudian ada di situ memang para pihaknya, selain itu juga ada terdakwa, ada panitera, ada penasihat hukum, ada saksi, di mana proses persidangan biasanya ada beberapa pihak yang saya sebutkan tadi Pak ya. Nah mungkin dari masyarakat juga sebenarnya ada yang tahu nggak ya Pak ya, tempat Kejaksaan Negeri Kaltim ini kantornya di mana Pak? Mungkin ada yang ngerti apa nggak ya Pak ya? Ya, mudah-mudahan kalau untuk warga yang ada di Kota Sampit, saya rasa pasti sudah tahu karena Sudah tempatnya di Jalan Ahmad Ayan Yani nomor 71 ya Pak ya. Tapi semoga aja main-main ke kejaksaannya jangan pas kena ditilang ya Pak ya. Ya, bisa Kena ditilang sesekali. atau ya jangan kena ditilang atau pas kena panggilan penunggakan PDAM Pak, perkara itu waduh jangan ya Pak ya. Izin ya. Iya, jadi memang kejaksaan ini memang ada berbagai bidang Pak. Jadi kan tadi ada kita jelaskan juga Pak, dari teman-teman saya tadi ada 2 orang. Ada yang dari PIDUM, ada yang dari intelijen. Nah memang kami ini ada berbagai bidang Pak, ada bidang intelijen, ada bidang tindak pidana umum, ada tindak pidana khusus, ada bidang pembinaan, ada bidang datun, terus kemudian ada mengenai barang bukti Pak. Nah seperti itu. Jadi memang yang masuk atau yang datang ke kejaksaan itu nggak cuma masalah tindak pidana umum Pak, yang mungkin orang taunya oh dia nyuri terus kemudian dia nanti dilimpahkan di kejaksaan seperti itu Pak. Tapi memang ada masyarakat yang memang ada bidang lain seperti datun ya, ada bidang datun yang memang kami ada melakukan MOU Pak dengan instansi ya, dengan itu terus kemudian ada kita melakukan pendampingan di situ Pak. Nah, itu juga mungkin KDRT juga masuk di sana. KDRT masuknya ke tindak pidana umum Pak, ya tindak pidana umum. Ada pisus juga Pak, mungkin yang dipanggil untuk diperiksa ada juga. Nah, seperti itu sih Pak lebih gambarannya. Dan memang kalau kejaksaan ini hierarki ya Pak ya, di tingkat kabupaten ada kejaksaan negeri, kalau di tingkat provinsi ada kejaksaan tinggi, untuk di pusatnya di Kejaksaan Agung seperti itu Pak. Ya, ada berjenjang itu. Ya, nah mungkin itu yang mungkin diketahui, mungkin banyak yang kurang diketahui sama pendengar setia radio Bahasa FM ya, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya mungkin kita lebih ke restoratif justice Pak. Ya, untuk keadilan restoratif di mana ini baru digaungkan oleh Jaksa Agung Pak. Ya. Jadi tentang restoratif justice ini kenapa jadi ada keadilan restoratif, karena memang Jaksa Agung ini sekarang berpikir bahwa bukan cuma tajam ke atas Pak. Iya, harus ya, tajam. Jadi humanis ke bawah. Nah gitu jadi enggak semua keadilan itu nggak hanya menginginkan yang orang-orang yang kaya-kaya yang apa ya Pak ya, kalau karena seperti itu, tapi juga di bawah ini kita mencoba ada keadilan restoratif ini, di mana memang keadilan restoratif ini ada nggak cuma di kejaksaan Pak aturannya, selain di kejaksaan ada di kepolisian juga, di Mahkamah Agung, di Undang-Undang SPPA juga ada, kemudian ada nota kesepakatan bersama Pak. Nah
dari sini mungkin bisa saya jelaskan langsung aja ya Pak ya. Oke. Nah terkait definisi RJ Pak ya, khusus untuk di Kejaksaan sendiri itu diatur di Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 Pak, di mana definisi RJ atau pengertian RJ itu keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Nah seperti itu Pak. Jadi menetralisir. Ya, selain di aturan di Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tersebut Pak, ya, ada juga surat edaran dari Jambidum Pak, terkait dengan juklaknya Peraturan Kejaksaan RI yang nomor 15 tahun 2020 tadi Pak. Seperti itu pelaksanaannya seperti apa, administrasinya seperti apa, ada di situ semua Pak. Nah selain di kejaksaan, di kepolisian pun juga ada Pak peraturannya di Perpol 8 tahun 2021, di mana memang hampir sama Pak definisi atau pengertiannya, intinya di situ dengan untuk kepentingan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian, menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula seperti itu Pak. Di SK Badilum Mahkamah Agung RI juga seperti itu, menekankan ke pemulihan kembali pada keadaan semula. Jadi memang kenapa jadi ada keadilan restoratif Pak? Memang sebelumnya kalau para pendengar Radio Bas FM sering browsing, sering googling itu dulu pernah ada kasus Pak, kakek Samirin. Ya kakek Samirin yang umurnya 69 tahun Pak, yang mungkin udah usia lanjut. Dan dia waktu itu ada mencuri 1,9 kg getah karet Pak. Ya Allah. Ya, dan itu nilainya pun Pak itu hanya 17.480 rupiah, dan itu milik PT Bridgestone Pak waktu itu. Nah dari situ kemudian waktu itu kakek yang merupakan 12 cucu itu dijatuhi hukuman 2 bulan 4 hari potong masa tahanan Pak. Ya, mungkin itu awalnya kenapa jadi ada restoratif. Terus kemudian ada kasus lagi, kasus sandal jepit Pak, yang mungkin waktu itu banyak diketahui oleh masyarakat, di mana ada anak yang umur 15 tahun waktu itu yang inisialnya AAL itu ada mencuri sandal jepit Pak, yang waktu itu diajukan ke pengadilan Palu Pak di Sulawesi Tengah. Nah terus kemudian dari perkara itu Pak ada kemudian reaksi dari masyarakat Pak, berupa reaksi pengumpulan sandal jepit waktu itu Pak, 1000 sandal jepit ke Mabes Polri Pak, di mana reaksi tersebut menuntut untuk dibebaskan AA. Nah dari situlah Pak ada reformasi kebijakan hukum pidana Pak, dalam rangka menuntun untuk perubahan tujuan pemidanaan yang sebelumnya mungkin kita yang sebelumnya memang tujuan pemidanaan itu hanya untuk pembalasan Pak. Jadi siapa yang salah ya pasti dibalas dengan dihukum seperti itu kan Pak. Cuma sekarang itu bergeser Pak, bergeser kemudian dengan cara memperdulikan korban, memperdulikan perkara seperti itu yang diselesaikan, bisa diselesaikan dan bisa dipulihkan kembali Pak. Nah seperti itu. Nah Jaksa Agung pun juga waktu itu berjanji untuk merevolusi dan mereformasi kebijakan penegakan hukum di kejaksaan Pak, seperti itu, sebagai pengendali penuntutan, kemudian berwenang menerbitkan kebijakan penegakan hukum di kejaksaan dengan melaksanakan asas-asas kebijakan penuntutan yang patut dan semestinya dengan mendekatkan terhadap undang-undang dalam teori dan praktek, sehingga ada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah seperti itu Pak. Nah dari Kejaksaan dari Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur sendiri, di sini kami juga di tahun ini ada satu perkara di mana kami sudah RJ-kan dalam perkara pencurian Pak. Ya, dan bisa dilihat di IG Kejari Kotim itu ada videonya, di mana ada alur ceritanya
di mana proses RJ itu seperti apa, dari proses mediasi dan segala macam. Nah kebetulan Pak, yang saya kenalkan dari 2 jejaka tadi itu ada salah satu jaksa yang menangani perkara RJ tadi Pak ya. Nah ini nanti mungkin akan dijelaskan sama Mas aja yang mungkin panggilannya Mas ya Pak ya, Mas Eko ya, Eko Jo, untuk kasus posisinya Pak. Jadi kita harus kasus posisinya. Memang kalau untuk RJ ini nggak semua perkara bisa kita RJ-kan Pak. Ya. Melihat-lihat. Ya harus ada syarat prinsipnya juga dan dia juga ada pengecualiannya juga dan cara-caranya juga enggak ya, intinya ada nanti expose dari sini, dari Kejaksaan Negeri, nanti setelah mediasi selesai terus kemudian ada kata sepakat, terus nanti akan ada expose di Kejaksaan Tinggi, terus kemudian nanti expose-nya berjenjang sampai ke Kejaksaan Agung Pak, lebih kepada ke Bapak Japidum waktu itu nanti expose di situ. Nah mungkin kita akan dengarkan dulu kasus posisinya yang menjadi perkara yang bisa kita RJ-kan di Kejari Kota Waringin Timur. Mungkin kita langsung dari, nanti takutnya bosan Pak dengan suara saya terus. Jadi nanti biar ada yang cowok Pak, mungkin yang cewek-cewek biar perempuan dulu gitu kan Pak. Nanti biar yang sekarang yang cewek-cewek lebih mendengar dengan jelas suara cowok gitu. Iya benar. Apalagi masih single kan Pak. Nah seperti itu. Nah mungkin dari Mas Eko Jo bisa menjelaskan kasus posisinya seperti apa yang waktu itu kita RJ-kan di Kejaksaan Negeri Kota Waringin Timur. Oke. Terima kasih untuk Bu Ari ya sudah menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat, dan sebentar lagi kita akan dengarkan